Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen Part 13 khusus kelas 11 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar pendidikan agama Kristen. Biarlah Tuhan menuntun kami, khususnya anak-anak-Mu yang akan belajar melalui video pembelajaran ini. Dan biarlah video pembelajaran ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tema kali ini yaitu tentang mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Adapun indikator pembelajaran ini, yang pertama, siswa memahami arti ilmu pengetahuan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan asal-usul dan definisi teknologi. 3. Siswa dapat mendeskripsikan dampak positif dan negatif dari berkembangnya iptek. 4. Siswa dapat menjelaskan tentang bagaimana seharusnya remaja Kristen menyikapi perkembangan iptek. 5. Siswa dapat menjelaskan pembahasan iptek dalam Alkitab. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Ilmu pengetahuan menurut Horton PB dan Chester LH tahun 1993 dalam buku mereka mengatakan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan, yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu. Sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Secara etimologi, teknologi berasal dari kata tekne, yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip-prinsip atau metode dan seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 halaman 1158, definisi dari teknologi adalah 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berikut ini definisi teknologi menurut para ahli. A. Teknologi adalah seluruh perangkat, ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu maupun untuk memenuhi kebutuhan manusia. B. Teknologi adalah suatu perilaku produk, informasi, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu dan atau seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. C. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Kata teknologi juga digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik
Dalam konteks ini, teknologi adalah keadaan pengetahuan manusia tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan yang meliputi cara atau metode, keterampilan, proses, teknik, perangkat, dan bahan mentah. Jadi yang dimaksud dengan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Dampak positif dan negatif dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era globalisasi ini, iptek menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan. Iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Saat ini, iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan erat dengan teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Dalam bidang ekonomi misalnya, dahulu untuk menjual barang atau jasa kita harus mencari tempat untuk berjualan. Harus mengeluarkan uang yang lebih banyak dan belum bisa menjangkau orang di bagian tempat lainnya yang jauh. Tetapi sekarang, barang atau jasa itu bisa kita jual melalui internet. Melalui internet tidak butuh tempat yang luas, lebih mudah dalam memasarkan, lebih bisa menjangkau orang banyak dan lebih menghemat waktu. Konsumen pun tidak perlu berdesak-desakan di pasar atau berjalan keliling mal. Hanya dengan mentransfer sejumlah uang, barang yang kita inginkan sudah bisa kita miliki. Tetapi kita harus hati-hati dalam membeli barang melalui internet, karena tidak sedikit orang yang tertipu. Kadang barang tidak sesuai dengan gambar yang dipromosikan, atau bahkan ketika kita sudah mentransfer uang, barang tidak sampai kepada kita. Jadi ada hal positif dan negatifnya dalam kemajuan teknologi. Dalam aspek sosial budaya dan kehidupan sehari-hari, teknologi juga memberikan dampak positif yang tidak sedikit. Yang pertama, informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang jadi dapat saling bertukar informasi. 2. Memudahkan kita dalam belajar, karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan sosial antara masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi dapat berinteraksi. 5. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan radio, televisi, dan internet, sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. Masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan. Tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara. Selain dampak positif di atas, teknologi juga memiliki dampak negatif bagi manusia. Yang pertama, muncul kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Yang kedua, banyak perilaku menyimpang yang terjadi, khususnya pada remaja, karena tidak bisa memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak.
Ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ketergantungan kepada internet semakin meningkat. 5. Privasi bukan lagi menjadi sesuatu yang mahal. Dengan adanya situs jejaring sosial memberikan penggunanya kebebasan untuk membuka diri dan melihat info serta privasi orang lain. Contohnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asli yang kita miliki. Terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif karena kecanggihan teknologi. Seseorang bisa dengan mudah menggandakan tugas teman atau mengunduhnya di internet. Lalu meningkatnya angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan manusia dalam segala bidang. Sikap dalam menghadapi perkembangan iptek. Amsal 1 ayat 15 menjelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat di atas jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia. Sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkannya bagi kita. Artinya, Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek dan menolak iptek. Berarti melanggar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hal ini ialah bagaimana kita memanfaatkan iptek itu dalam terang firman Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27-28, Allah memberikan manusia suatu amanat ilahi atau mandat budaya, yaitu untuk menaklukkan alam semesta. Untuk dapat menaklukkan alam semesta, manusia membutuhkan pengetahuan. Manusia harus mampu untuk memeriksa alam serta mengambil suatu tindakan yang tepat bagi kesejahteraan alam semesta. Untuk itu, manusia perlu ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan bukanlah musuh bagi orang Kristen, melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.